Ya, selamat datang teman-teman di sesi pembelajaran kita kali ini ya. Pada bagian ini kita akan membahas salah satu proses di arsitektur ya, gitu. Jadi lebih ke dasar dari semua software system di dunia ini kan itu pasti adalah requirement gitu ya. Jadi di sini kita temanya terkait dengan working with system requirement gitu ya. Pada bagian ini kita akan membahas uh, dua jenis dari requirement-nya gitu. Jadi apa itu jenisnya gitu ya. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan functional requirement. Jadi dari dua tipe requirement system itu yang pertama itu adalah functional requirement. Nah, functional requirement-nya apa aja sih gitu ya. Yang pertama itu business flow gitu ya. Apa aja sih business flow dari sistem yang mau kita buat gitu ya. Misalnya teman-teman mau buat login, terus juga bagaimana menyimpan foto, menerima atau nyimpen data atau banyak hal-hal terkait business flow-nya gitu ya. Ini kita harus memahami gitu ya terkait business flow. Kemudian yang kedua dari functional requirement ini adalah business service ya. Business service bisnis service apa aja yang harus dimiliki oleh sistem gitu ya. Ya misalnya service login gitu ya dari yang tadi bisnis flow-nya kita buat service login, terus kemudian service akses data yang image-image yang udah disimpan gitu ya, kita bikin servisnya gitu ya. Kemudian apa namanya terkait dengan authorization dan lain segala macamnya gitu ya. Nah, ini kita harus paham juga gitu ya, bisnis service kita lebih ke apa aja sih itu dari bisnis flow yang ada gitu ya. Kemudian yang ketiga, seperti apa sih user interface ya atau tampilan dari sistem ini gitu ya, tampilan dari layar login kita seperti apa, kemudian flow dari bisnis itu tampilannya seperti apa gitu ya. Kita juga harus memahami gitu ya, functional requirement ini sangat penting gitu karena nggak ada sistem itu yang kita bisa rancang tanpa adanya persyaratan atau requirement functional ini gitu ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang penting gitu ya. Kemudian eh, yang kedua itu adalah ya non functional requirement. Nah, dalam sistem inilah yang lebih penting gitu ya. Ya, walaupun pada dasarnya ini salah satu hal lain gitu ya. Namun dalam sistem salah satu yang penting harus kita ukur itu adalah uh, non-functional requirement. Ya, itu apa? Kita non-functional requirement itu kan diantaranya itu yang pertama kan performance. Kemudian yang kedua load, data volume, concurrent users, sampai ke SLA. Nah, ini kita harus bisa ngedefine gitu ya, apa yang menjadi kebutuhan fungsional, ini secara sistem kita juga harus define gitu, dan secara terukur kita harus bisa paham betul terkait requirement-nya gitu ya. Ya, seperti pada beberapa case gitu ya. Uh, di sini yang perlu diingat gitu ya, non-functional itu requirement yang sangat penting gitu ya. Walaupun ya uh, yang 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 penting itu adalah non functional, tapi kita tidak boleh mengabaikan dari functional requirement karena uh, functional requirement ini salah satu part dari bisnis yang akan dijalankan dan kita harus align dengan functional requirement gitu ya. Dan biasanya untuk menentukan requirement non functional ini ketika kita nanya ke customer gitu ya, biasanya what is the required performance of the system gitu ya, requirement performance dari sistem ini seperti apa sih gitu ya. Biasanya customer atau customer awam pasti ngejawabnya ya secepat mungkin gitu kan gitu, tapi
inilah konteksnya yang harus kita define sebetulnya gitu ya. Karena kalau kita bicara cepat gitu ya, ini terlalu umum. Nah, bagaimana kita bisa mendefinisikannya gitu kan? Nah, biasanya performance itu kita bisa ukur ya dari bisnis service-nya ini kita harus memulai dulu gitu ya standar dari performance kita gitu ya. Ya seperti API ini kita harus respon time-nya dimulai dari eh, pengukurannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini best practice-nya biasanya kita memulai eh, ada yang perlu kita ukur gitu ya, dimulai dari mungkin under 1 second gitu ya. Ya, ini startnya dari under 1 second ya biasanya gitu kan. Cuman sering berjalannya waktu ya kita bisa improve ya sampai bahkan millisecond 100 millisecond gitu ya. Nah, ini kalau dari sisi performance gitu. Nah, performance juga ada namanya latency dan throughput gitu ya. Ya, biasanya kalau yang latency ini eh, apa sih latency itu gitu ya. Biasanya kan eh, ya pertanyaannya adalah seberapa banyak sih atau seberapa sering gitu ya eh, setiap API itu misalkan seberapa lama gitu ya dari latency API kita gitu kan. Nah, contohnya di sini case-nya adalah ya seberapa lama kita nge-write ke API, seberapa lama kita ngebaca dari single file system misalkan gitu ya. Dan dalam case ini adalah data user ya yang upload data gitu ya. Seberapa lama gitu kan. Nah, ini adalah yang dinamakan latency gitu. Dan kita bisa mengukur latency itu. Dan yang kedua, ini terkait dengan throughput ya. Nah, biasanya ini adalah yang berhubungan dengan behavior ya, behavior user, artinya seberapa banyak sih user melakukan pekerjaan itu gitu ya. Ya contohnya di sini adalah seberapa banyak user nyimpen data dalam 1 menit sih gitu kan. Nah, itu kita bisa mengira-ngira gitu ya dengan kita mungkin interview dengan customernya seperti apa gitu ya. Kita bisa mengira-ngira seberapa banyak sih user kita yang dalam 1 menit tuh kita input atau ngebaca datanya gitu kan. Nah, itu adalah yang dinamakan throughput ya. Kemudian di sini ada selanjutnya load ya. Load ini sejenis quantity ya dari apa seberapa kuat server kita menahan request gitu ya. Nah, itu adalah yang dinamakan load. Ya, contohnya di sini adalah ya berapa banyak concurrent request tanpa crashing. Nah, itu yang kita namakan load ya. Sampai 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 batas mana server kita bisa menahan request itu gitu ya. Itu adalah yang dinamakan load. Nah, contohnya di sini adalah perbandingannya dengan throughput ya, load dan throughput. Nah, kalau throughput ini sejenis ukuran bagaimana server kita bisa menahan concurrent request dalam 1 detik misalkan gitu. Nah, tapi kalau load seberapa kuat nih server kita bisa menahan request sampai dia crash gitu ya. Kita harus bisa mengukur juga nih loadnya server kita dari throughputnya 100 request per second ini, loadnya ini sampai di mana sih gitu kan gitu. Jadi ini yang perlu teman-teman ketahui juga, always plan for extreme case. Jadi inilah yang perannya load gitu ya. Jadi kita bisa spare load kita sampai di mana sih gitu. Nah, ini juga biasanya kalau di sepengalaman saya perlu adanya load test gitu ya di server kita, dan itu kita berdasarkan matrix kita bisa tahu seberapa kuat server kita bisa menahan crash gitu ya. Nah, itu load. Kemudian dari sisi data volume ya, bagaimana kita mengakumulate
sampai overtime gitu ya. Jadi biasanya data volume ini kita bisa ngejaga bagaimana kita mendesain database type-nya juga gitu ya. Kemudian desain query-nya sampai ke storage planning-nya gitu ya. Nah ini juga kita bisa mulai starting-nya based on apa sih gitu kan. Nah inilah tiga ini yang kita perlu uh, required gitu ya. Nah ini untuk memulai awal biasanya uh, kita start di storage 500 MB gitu ya. Nah biasanya berdasarkan pertumbuhan gitu ya, annual growth-nya seberapa banyak sih. Nah itu juga bisa diukur berdasarkan performance sebelumnya gitu ya. Dari pengukuran performance itu kita bisa ngebaca nih data volume kita kuatnya seberapa banyak sih gitu. Mungkin dalam 6 bulan atau sampai setahun itu seberapa banyak sih. Nah itu bisa kita ukur ya. Gitu. Kemudian di sini yang selanjutnya requirement terkait dengan concurrent user dan versus load ya. Jadi berbeda dengan load, concurrent user ini biasanya kalau digunakan itu bisa kadang ada jeda waktu matinya itu kapan sih gitu kan. Nah itu biasanya kalau kalau concurrent user 1000 user, 5000 user, nah itu kan pasti ada kalanya dalam 5000 concurrent ini ada satu yang gagal atau yang failure-nya seberapa banyak. Nah ini biasanya yang dialami saat adanya concurrent user gitu ya. Dan load ini biasanya berdasarkan aktual request-nya gitu kan. Ya contohnya biasanya pengguna user request ke sistem itu nampilin semua data gitu ya saat menjalanin sebuah API gitu kan. Ya database pasti langsung nge-load data begitu banyak kan gitu dengan action yang sebenarnya gitu kan. Apakah load ini aktualnya seberapa? Nah ini ya apa? Itu yang dinamakan load gitu ya, berbeda dengan concurrent user gitu. Jadi di sini adalah rule of thumb-nya adalah concurrent itu sama dengan 10 kali lipatnya dari load gitu ya. Jadi seperti yang apa biasanya sistem kan contohnya sistem dapat menangani 500 concurrent user gitu ya. Uh, biasanya dia mampu menahan concurrent user yang jauh lebih besar gitu. Nggak cuma 500 tapi ya minimal dia bisa nahan load 10 kali lipat dari load ya, dari pengukuran load kita gitu. Jadi angka ini sebenarnya tergantung juga bagaimana jenis sistem kita ya dan pola penggunaannya gitu. Jadi concurrent sama dengan load kali 10 ini juga sejenis apa ya standar sih gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah SLA ya. Nah ini saya ngambil best practice-nya mungkin dari apa Azure ya, bahwa pengukuran biasanya kan customer mau SLA kita 99,99% gitu ya untuk availability-nya misalnya. Nah ini ada contoh perhitungannya gitu ya. Dalam 1 tahun itu sekitar 8.760 jam gitu ya per tahun. Nah kalau dikalikan dengan 99,99% ini gap-nya kurang lebih ya 0,88 jam ya gitu per tahun. Nah, biasanya angka ini yang kita bisa ukur gitu ya. Arahnya mau kemana gitu. Biasanya tapi untuk starting awal biasanya kita memulai dengan angka aktualnya dulu gitu ya. Sampai kita mau improve ini seberapa effortnya gitu kan. Nah, ini juga salah satu requirement yang mungkin secara customer nggak tahu di belakangnya, tapi kita bisa mendefinisikan berdasarkan requirement fungsional tadi gitu ya. Jadi kita bisa bisa apa namanya menyesuaikan gitu secara SLA-nya gitu sih. Nah, conclusion-nya adalah gitu ya. Jadi
untuk nge-define sistem gitu ya, biasanya kita intinya perlu non-functional requirement. Nah, yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada performance, load, sampai ke SLA gitu ya. Ya, biasanya di sini highlightnya ya customer tidak akan bisa uh, ngedefine itu gitu. Jadi inilah biasanya fungsi software architect yang biasanya menentukan seberapa fit requirement non functional kita terhadap functional requirement dari customer gitu ya. Dan yang terakhir ini never begin working on a system without non functional requirement. Jadi kita tidak boleh hanya berdasarkan functional requirement, tapi non functional requirement ini sangat penting untuk bagaimana kita bisa memulai development gitu sih. Oke, terima kasih, itu aja sih dari saya.